Selamat pagi sekali lagi semuanya. Merry Christmas untuk teman-teman yang belum ketemu kemarin tanggal 25. Ini adalah akhir minggu kita di tahun ini, hari minggu terakhir di tahun 2024. Dan kita melihat dan saya percaya kita melihat kebaikan Tuhan selama tahun 2024. Amen. There's a lot of things that is happening, banyak hal yang terjadi. Ada hal yang baik terjadi, ada hal yang mungkin kita berpikir itu musibah. Tapi itu tidak akan pernah merubah fakta bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan Anda dan saya. Amen. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan akhiri tahun ini Alive and Calling dan Fulfill. Kita bicara mengenai janji Kristus yang dipenuhi. So we will end to understand. Kita akan akhiri tahun ini dengan pengertian bahwa Tuhan itu selalu memenuhi janjinya. Tidak pernah tidak. Kita berdoa sekali lagi ya, let's pray. Bahwa Tuhan sekali lagi terima kasih untuk selama tahun 2024 ini Tuhan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Thank you for a great years karena Engkau Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk minggu ini kami percaya we are here, kami ada di sini oleh karena kasih karuniamu Tuhan Yesus. Father, we just pray hari ini Tuhan aku merendahkan hati untuk merendahkan hati untuk tahu Tuhan, bergantung padamu Tuhan. I'm sure, aku percaya bahwa bukan kepandaian seseorang berkata-kata yang bisa menjamah, menguatkan umatmu, tapi selalu firmanmu dan rohmu yang ada di sini bersama dengan kami hari ini Tuhan. Berbicara kehidupan kami, rubah kami sesuai dengan firman dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. His goodness, our confidence. Kebaikan Dia adalah kepercayaan diri kita. Kita buka bersama-sama di Yosua 23, 11-16. Dikatakan begini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini yang dikatakan Yosua maksudnya. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke, noted di sini tanah yang baik ini diberikan oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah yang lain dan sujud menyembah pada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu jika kamu segera binasa dari negeri yang baik ini yang diberikannya. Oke? Jadi firman Tuhan memberikan satu perintah yang jelas sekali lewat daripada Yosua memberitakan pada Israel, dikatakan, look, you need to follow God. Ikuti Tuhan. Semua yang ada sekarang ini diberikan oleh Tuhan. Dan if you are not obey, Tuhan marah gitu ya. Nah kita lagi berpikir kenapa Tuhan yang baik juga bisa marah begitu. But you have to understand, Tuhan itu marah bukan untuk diri Dia. Tuhan itu marah untuk kita. Dia gak mau kita ini mengalami malapetaka. You know, there is one time waktu saya masih berumur 5 tahun, that was like long time ago, like 25 years ago. Saya pertama kali diajak oleh papa saya dan om saya untuk pergi berenang ke kolam renang. Saya masih ingat waktu itu kolam renangnya namanya Chunghua di Mangga Besar. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Belagu lu. So, kita pergi ke sana berenang. Itu pertama kali saya lihat kolam renang. Oke. So, my dad, saya masih ingat papa saya pesan sama om saya, dibilang, kamu tunggu di sini, duduk di sini, jangan bergerak. Zaman itu mereka nggak tahu bahwa, bahkan bapak saya pun nggak tahu bahwa anaknya itu ADHD.
Adik-adik nih, suruh duduk diam nggak akan bisa dia duduk diam. Oke? Duduk diam di sini, jangan bergerak. Udah, mereka berdua pergi untuk ganti celana renang. Kalau saya umur 5 tahun diganti di pinggir kolam renang langsung. Mereka nggak mungkin melakukan hal itu. Oke? Jadi mereka pergi, ganti celana renang, dan saya ditinggal di situ. Anak umur 5 tahun, belum pernah berenang, belum pernah lihat kolam renang, tapi saya lihat, wah ini menarik nih. Terus saya lihat ada ban yang bisa ngambang, ban tangan. Ya, 5 tahun belum pernah berenang, jadi saya pakailah ban itu di kaki. Saya pikir saya bisa jalan di atas air. Pikiran anak umur 5 tahun. Setelah itu saya loncat ke air. And you know what happened? Saya berjalan di atas air, enggak lah ya. Tenggelam langsung kebalik begini dan untung ada orang bantu saya naik ke atas dan om saya sampai nyemplung ke situ bantuin saya naik ke atas dan papa saya marah sekali. Kan aku sudah bilang duduk diam. Tinggal. Why do you think he was angry? Yang membuat kita berpikir dia marah siapa? Karena dia peduli sama kita. Waktu Tuhan marah karena kita tidak mentaati dia. Karena Tuhan tahu kalau kita tidak taat pada dia, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dia marah bukan karena dengerin gua Tuhan, lu denger, gak begitu. Dia itu marah karena dia sayang sama kita. Dia udah katakan don't do that. If you do this will happen. Kalau kamu lakukan hal ini yang akan terjadi. Kan selama ini saya sudah berjalan bersama dengan kau. Tanah ini aku berikan, janjiku bersama dengan kau. Why you're not listening to me? Itu yang terjadi pada saat ini. Jadi mentaati Tuhan adalah kondisi bangsa Israel untuk tinggal dan menikmati tanah yang dijanjikan. Oke? God said, okay, this is the land that I give you. Ini tanah yang kau janjikan. Silakan tinggal, silakan nikmati. You can enjoy it. Syaratnya apa? Taat pada saya. Can they obey God? Bisa nggak mereka taat? Waktu kemenangan pertama di Yeriko, Tuhan sudah bilang kepada Yosua. Ulangan 18:9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Tuhan udah bilang, bangsa itu keji. If you go there, menang, jangan belajar kelakuan mereka. Karena mereka itu tidak baik. Culture mereka, kebudayaan mereka adalah buy and sell, jual beli. Imoralitas terjadi di situ, idolatry terjadi di situ, okultisme terjadi di situ. Banyak yang terjadi di tanah Kanaan. Dan Tuhan tidak mau orang-orang Israel itu hidup terpisah. Atau hidup dengan cara hidup bangsa-bangsa yang lain. I want you to stay dengan cara yang Tuhan ajarkan. Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir itu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengatakan, untuk mengajarkan mereka, this is the way of living. Depend on me. Tergantung pada saya. Hidup bersama dengan Tuhan. Yang terjadi di Kanaan, imoralitas terjadi di sana. Kemerosotan moral, penyembahan berhala, okultisme. Itu Tuhan tidak senang dengan itu. Makanya dia katakan Israel, jangan belajar itu. Jangan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan selama 400 tahun, Israel tidak melakukan bagiannya. Dia belajar kebudayaan bangsa Kanaan. Dia mulai melakukan hal yang Tuhan tidak mau mereka lakukan. You know, yang menarik di sini adalah begini. Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa. Satu-satunya bangsa. Yang stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial bangsa itu tergantung kepada ketaatan mereka pada Tuhan. That's the only country yang Tuhan bilang, if you obey, kamu akan diberkati. Stabil secara sosial politically you will be stabil, kerajaan kamu utuh, kekayaan kamu bisa nikmati semuanya. That's the only country. Gak ada negara lain yang kalau mau sukses, mau stabil politiknya, percaya Tuhan. Itu gak ada. Semuanya mereka dengan melakukan segala macam. But only Israel yang dikatakan ekonomi kamu akan bagus if you do this. That's the only thing yang ada di situ. Tapi Ismail mulai berkompromi. Kita belajar sejarah sedikit.
Dari Joshua kita masuk ke hakim-hakim. Setelah itu Joshua meninggal, bangsa Israel di sana mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan atau Tuhan inginin, dan Tuhan mengirim hakim-hakim untuk mulai membantu mereka, mengarahkan mereka, menghakimi mereka. But this is the cycle of hakim-hakim. Kitab hakim-hakim ada berapa hakim? Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, atau Barak, Gideon, Tola, Jer, Jafna, Ibsan, Elon, Abdon, Samson. Ini hakim-hakim yang Tuhan kasih di kitab hakim-hakim untuk bisa membantu Israel berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang terjadi adalah selalu begini. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan marah, penindasan oleh musuh, umatnya minta pertolongan, pertobatan terjadi, pemulihan melalui hakim yang dipilih, damai tentram, hakim yang dipilih meninggal dunia, jatuh lagi dalam dosa, muter lagi terus begini. This is what happened di dalam kitab hakim-hakim. Cycle-nya seperti gini. Jatuh dosa, Tuhan marah, penindasan musuh, umatnya minta tolong, pertobatan, pemulihan, damai sebentar, hakimnya meninggal, jatuh dosa lagi, muter lagi. Eli dan Samuel juga adalah salah dua hakim-hakim yang ada di sana setelah kitab hakim-hakim. Dan masa Israel mulai frustasi dengan kehidupan mereka. Maksudnya gini loh, I know God was the king, Tuhan menjadi, waktu itu bangsa Israel tidak punya raja, mereka nggak punya raja, mereka cuma belajar untuk mentaati Tuhan, dan mereka mulai frustasi dengan kehidupan mereka. Kenapa? Mereka selalu gagal melakukan bagian mereka. Taat sama Tuhan itu mereka selalu gagal di situ. Dan mereka berkata pada Samuel, pada waktu Samuel udah tua, mau meninggal, dia berkata kepadanya begini, "Kau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. I don't want to live like this, but I want to live like other country." Gue gak mau hidup taat sama Tuhan, dan hidup itu diberkati luar biasa karena taat sama Tuhan, tapi saya mau hidup seperti negara yang lain. That's what they ask. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Samuel kesal. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan karena kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." They don't want God become king of their life. Mereka gak mau Tuhan yang jadi raja. Kenapa? Karena mereka selalu gagal melakukan bagian mereka. So I want kings seperti bangsa-bangsa yang lain. Like other kingdom. Dan Tuhan berikan raja. 1 Samuel 8:5-9. "Tepat seperti yang dilakukan mereka padaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu." Cycle yang sama terulang kembali. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ingat, you ask for this, I will give you king. But you have to remember, kamu harus ingat hak raja itu seperti apa. Dan akhirnya Saul diberikan, Israel diberikan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Di dalam masa Saul, 12 suku yang terpisah-pisah bersatu di bawah kepimpinan Saul. Saul memerintah selama 40 tahun. Kita belajar sejarah sedikit ya. Saul is a king, raja seperti other nations. Tapi dia tidak taat dengan Tuhan. He want to make himself great. Dia membuat dirinya besar. Dia jatuh dalam dosa, dia tidak taat sama Tuhan. Maka itu Tuhan mencari raja yang lain yang bernama Daud. A man after God's own heart. Daud ini adalah orang yang luar biasa. Kerinduan hati Daud adalah membangun rumah Tuhan di 2 Samuel 7 ayat 2-3. Agar semua bangsa yang melewati Israel bisa melihat kemuliaannya. Nah, Daud ini seorang yang luar biasa karena dia seorang worshiper, dia seorang penyembah. Oke. Dan dia ini berpikir bahwa I want to make, saya pengen Tuhan itu, rumah Tuhan itu luar biasa. Dikatakan di 2 Samuel 7, 5-7. Dia katakan dalam firman Tuhan, dia katakan gini loh, gue tinggal dalam istana, saya tinggal dalam istana. I live dalam istana sementara Tuhan tinggal di kemah. Itu yang dikatakan Daud. So I want to build, saya mau bangun rumah untuk Tuhan. I want to build rumah untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Daud,
lewat Nathan. Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah. Sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tapi aku selalu mengembara ke dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Dia ngomong lewat waktu Daud bilang sama Nabi Nathan, Nathan, I want to build house for God. Rumah, house of worship for God. Kenapa? Karena pada zaman itu, Tuhan mereka itu dinilai daripada rumah penyembahannya. Oke? So I want to build. Masa sih gue tinggal di istana, rumahnya kayu aras, Tuhan di kemah? I want to build this. Tapi yang terjadi adalah Tuhan katakan pada Nathan, katakan pada Daud, do I really need this? Do I really need this? Gue butuh gak ini? Daud pengen make God, his name great. But God said, no, I don't need this. It's kind of interesting. Karena setelah itu Tuhan ngomong sama Daud, I will make you great. Aku yang akan membuat kamu besar. Dan setelah itu Daud mengambil waktu, dia katakan setelah Nabi Nathan berbicara pada dia ngambil waktu, cari waktu sendiri dan berdoa dan dia bilang, Tuhan siapakah aku ini? Sampai engkau mau membuat aku besar. Instead of you making him great, but he is the one that make us great. I'm gonna tell you one thing. Kita gak bisa membuat Tuhan itu besar. Oke, kita tuh gak sanggup. Dia sudah besar. It's like, satu pemain bola, Cristiano Ronaldo, you know him? Tahu ya? Follower dia 630, pokoknya 600 juta follower di Instagram dia. Ini kayak gue ngomong, gue pengen buat Cristiano Ronaldo itu beken. Ya nggak bisa. Who am I buat dia beken? Dia udah beken. Yang bisa adalah dia buat saya beken. Coba one post dari dia, foto sama gue di tag, udah pasti gue beken. Right? So what make us think kita bisa membuat Tuhan itu besar? He already great. Dia itu udah Tuhan yang besar. Kita nggak akan bisa membuat dia lebih besar daripada apa. The greatness of God, kebesaran Tuhan itu nggak ditentukan daripada apa yang kita lakukan untuk dia. Tapi ditentukan dari apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Dan apa yang dia akan terus lakukan. That's his greatness. Bukan apa yang kita lakukan buat dia. Waktu Daud melakukan sesuatu untuk dia, Tuhan bilang, no, I'll do it for you. I'll make you great. Dan Tuhan berjanji, keturunanmu akan selamanya memerintah. This is why the Messiah come from David, dari Raja Daud. Itu yang terjadi dalam firman Tuhan. Tapi Daud, seorang raja yang begitu punya hati yang the man after God's own heart, hati setelah Tuhan. Dia cinta Tuhan, he love God. Lihat mazmurnya, dia selalu mengatakan, God, you are great, you are awesome, I love you, dan engkau luar biasa. Daud pun manusia, dia jatuh dalam dosa. Kesalahan Daud ada dua hal. Pertama, berselingkuh dengan Batsheba. Dan gak cuma berselingkuh, dia membunuh suaminya. Kedua, dia mengadakan sensus untuk menghitung jumlah orang Israel. 2 Samuel 12 ayat 13 lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Waktu Nabi Nathan datang kepada Daud dan dikatakan, David Inggrisnya, kamu itu berdosa. Ini bedanya David sama Saul. David langsung bertobat. Aduh Tuhan, ampuni aku. Itu Daud. Kalau Saul, waktu ditegur dia bilang, jangan sampai orang tahu ya, gue ini raja. Daud, jebret. I'm sorry, aku berdosa. Itu Daud. Dia melakukan banyak hal. Nyerobot istri orang, berselingkuh, istrinya hamil. Dia berusaha memfitnah supaya suaminya berpikir dia yang tidurin. Tapi suaminya mabok-mabokan sama temennya, gak pulang. Dan dia merencanakan pembunuhan. Uria ditaruh di paling depan, mati di sana, di dalam perang. This is David. Yang kedua, dia mengadakan sensus untuk menghitung jumlah orang Israel.
Di 2 Tawarik 21 ayat 8, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan Allahmu, kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perbuatanku sangat bodoh. Di Keluaran 30 ayat 12 dikatakan kalau kamu melakukan sensus, kamu harus memberikan korban bakaran, korban persembahan. Kalau enggak jiwamu, tulah itu akan menghantam kamu. Oke, Daud pada waktu itu mau mengadakan sensus. Why? Kenapa dia mau mengadakan sensus? Udah nggak perang tuh waktu itu, dia udah jadi raja. Kenapa dia mau jadikan sensus? Yoab sampai bertanya, why do you want it? Kenapa kamu mau? Udah nggak perlu. Karena Yoab tahu akibatnya adalah tulah akan datang if we don't over sacrifice untuk setiap orang itu. Tapi dia pengen tahu, you know why? Karena dia mau tahu berapa hebatnya dia. Kalau gue punya 800.000 tentara, this is how great I am. Right? This is how great I am. Leaders, jangan sampai ini menjadi penyakit kita. Kita diukur dengan berapa banyak orang yang saya bisa gembalakan. Berapa orang yang saya bisa forget about it. Jangan 1% at a time, you do it. Oh, gue lebih besar daripada Josh. Jemaat dia 30, gue 31. Come on man. Then we try to compare. This is basically what David did. Dia pengen tahu berapa besar dia daripada jumlah tentaranya. Dan setelah itu firman Tuhan katakan tulah itu menghantam. Tapi waktu tulang menghantam, Nabi Nathan kepada dia sekali lagi, Daud langsung bertobat. Dia bilang, Tuhan ampuni aku. Aku orang bodoh, dia katakan. Jangan sampai mereka yang sengsara, ini kesalahan saya. Mereka nggak tahu, ini kesalahan saya. Ampuni aku. Itu yang terjadi. Daud mengatakan di sana adalah dia melihat malaikat dengan pedang ya. Dan itu membunuh banyak orang. Dan setelah itu apa yang terjadi? Daud disuruh membuat mezbah bakaran. Dia membuat persembahan. Dan dia melihat malaikat. Itulah selesai. But this is what I'm going to tell you this. Daud juga orang biasa. Dia melakukan kesalahan. You know, hidup dia yang tadinya begitu luar biasa. Kita bawa cerita dia cinta Tuhan, seorang gembala. Mengalahkan singa dan beruang, suka menyembah Tuhan, that's rekodnya dia. Setelah itu menjadi panglima, tentara, dan akhirnya menjadi raja. Tapi semua keberhasilan dia kena noda. Nodanya adalah dosa dia, right? Dia mulai berselingkuh, bunuh suami orang, dan itu semua terjadi. But the interesting, satu hal yang menarik kayak begini. You know, Tuhan tetap menggenapi rencana dia. Tuhan tetap menggenapi janjinya lewat Salomo. Tuhan sudah merencanakan itu sebelum Daud berbuat dosa. Dia sudah tahu Tuhan. And yet pada waktu Daud bertobat, rencana Tuhan masih terjadi. What I'm trying to say is this. All of us, banyak daripada kita banyak stain mungkin dalam kehidupan kita. Kesalahan here and there mungkin, masalah dengan pernikahan, masalah dengan whatever it is lah. Masalah dengan diri kita sendiri, dengan orang tua, dengan pekerjaan, dengan apapun itu juga. We have stain. Tapi waktu kita balik ke Tuhan, God still fulfill His promise lewat daripada brokenness-nya kita. Kita broken. We are not like, I'm not like what I supposed to do. Saya nggak seperti yang harus saya lakukan. Harusnya kan saya kalau seorang gembala nggak boleh buat salah dong, harusnya begitu. Harusnya nggak boleh menyakiti orang. Pemimpin tuh nggak boleh nyakitin orang. Pemimpin nggak boleh buat salah. Pemimpin nggak boleh marah. Whatever that you think lah. Sebagai suami nggak boleh begini, istri nggak boleh. But then again, itu terjadi. Waktu saya menikah sama istri saya nggak pernah pikiran saya satu hari saya akan menyakiti dia. Planning saya tidak akan pernah menyakiti dia. But I feel big time. Benar gak? Pernah sakit hati kamu? This is what happened. Dengan Daud itu yang terjadi. Tapi yet, janji Tuhan bisa dipenuhi. Pada waktu dia bertobat, rencana Tuhan dalam kehidupan Daud masih terjadi. Bahkan lewat anak daripada hasil perselingkuhan. Dia bukan anak hasil perselingkuhan. Setelah itu dia menikah dengan Batsheba. Anak yang pertama mati. Setelah itu dari Salomo. Keturunan daripada itu. God still when you are broken,
Dan kita datang pada Tuhan bertobat. Sekali lagi, jadi Tuhan itu masih bisa dipenuhi. Yang membedakan Daud dengan Saul adalah hati. Daud selalu bertobat. David did not cancel God's promise to him and his descendant. Terlepas kesalahan Daud dengan Batsheba, Tuhan tetap ingat dan menggenapi janjinya kepada Daud melalui kelahiran Salomo. Sebuah bukti bahwa kuasa manusia tidak dapat membatalkan kepastian janji Tuhan. 1 Tawarik 22, 14-19. Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Tapi anaknya Salomo disuruh membangun bait Allah. Tapi Daud sebagai bapak dia menyiapkan semuanya. Sungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi setinggi beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Dia bilang kau punya sangat banyak pekerja. Gak cuma alat, bahan, dikasih pekerja. Yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya mulailah bekerja Tuhan, kiranya menyertai engkau. Raja Daud menyuruh Salomo membangun rumah Tuhan. Dan dia menyiapkan segala sesuatu jika keperluan untuk rumah Tuhan itu terjadi. Dan Daud memberikan perintah pada seluruh pembesar Israel itu memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Tuhan dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Bait Allah terbangun lewat daripada Salomo. God's presence and name is on the earth. Di-establish di dalam Yerusalem. Salomo diberkati luar biasa. Kekayaan hikmat yang Tuhan berikan sehingga menjadi seorang yang sangat kaya. Tapi kekayaan dan kenikmatan dunia mulai merubah kesetiaannya kepada Allah. Another cycle. Dia mulai berkompromi. Kenapa? Dia suka perempuan. Dan dia mulai membuat suatu negosiasi dengan negara-negara sekitarnya. Yang pada awalnya tadi Joshua udah katakan di kitab Joshua. Jangan kawin-mengawinkan. Jangan belajar daripada mereka. Stay with what I told you. Stay dengan apa yang aku perintahkan. Itu fatah Tuhan. Tapi Salomo mulai dengan perempuan-perempuan itu. Mulai berkoalisi. Oke, Raja A, gua kawinin anak lu ya, biarin kita jadi partner. That's what he did. Dan istrinya banyak. 1.000. Banyak. Istrinya 1.000. Saya nggak tahu gimana caranya itu 1.000. Satu hari satu aja 3 tahun lebih. I mean, that's what he did. Dan istri-istrinya mulai berkata, Salomo, Raja, I want to have my own temple. Untuk bisa menyembah Tuhan saya. Dan Salomo katakan, ya sudah, bangun aja. Karena itu buat kamu, bukan buat saya. Pak Salomo mulai berkompromi. Dia tidak lagi taat dengan Tuhan. Dan Tuhan marah. Bangsa itu kembali terpecah karena Salomo. Dan dia katakan, saya akan memecahkan bangsa ini. Ada seorang yang nama Yerobeam. Di 1 Raja 11, 28-32. Dikatakan dikoyakkan jubahnya menjadi 12 suku bangsa Israel. 10 dikasih ke Yerobeam. Kamu perintah 10 suku, tetap 2 ada di bawah. Juda dan Benyamin di bawah. Nah itu untuk keturunan Salomo. Janji Tuhan walaupun itu tetap Salomo, karena aku udah berjanji sama bapakmu Daud, tetap di sana. Jadi anak Salomo jadi raja di Juda. Yang di atas disebut Israel. Ibu kotanya adalah Samaria. Oke? Dan masuklah zaman ABC. Assyria, Babilonia. Kenapa? C, Cyrus dari Persia. Lebih gampang ingatnya ABC. Daripada ABP. Assyria mulai masuk. Setelah itu Babilonia.
Cyrus of Persia. Asiria mulai masuk ke sana, mulai menyerang Israel. Asiria menggunakan strategi adalah memindahkan orang-orang di sana. Jadi orang Israel dia masuk ke situ, yang dilakukan adalah setelah dia conquer all, orang-orangnya dalam negara itu, bangsa itu ditarik keluar, dipindahkan, setelah itu dia masukkan bangsa lain ke sana juga. Jadi dicampur adukan, kenapa? Supaya mereka nggak menjadi satu grup untuk melawan mereka. Asiria, itu strategi dia. Dia mulai taruh orang Israel dipindahkan sana, ini di sana, ini di sana, ini di sana, dan orang di sana masih ke Israel. Maka itu di Samaria bercampur aduk. Mereka campur aduk, nggak semuanya orang Yahudi. Dan setelah itu dia mulai menyerang Yuda. Nah, Yuda waktu itu atas Israel, bawa Yuda itu waktu anak turunan dari Salomo, di atas pada waktu dipecah, Yerobeam. Oke, sekali lagi, Tuhan katakan hal yang sama, Yerobeam, obey me. Janji yang sama yang aku janji kepada Daud akan berikan padamu, if you obey me. Yerobeam malah membangun lembu emas untuk disembah. Satu di atas dan satu di bawah. Dan dia katakan pada bangsanya, sembah lembu ini, sembah Tuhan ini karena Tuhan yang melepaskan kau dari bangsa Israel. Itu yang dikatakan Yerobeam. Dan terporak-porandakan kerajaan yang di atas. 19. Dibagi jadi 19 raja. Kalau kita pernah dengar namanya Ahab, Yezebel, nah itu di atas sana. Oke, itu yang terjadi. Dan Asiria mulai menyerang, sekali lagi, Yuda. Tapi di Yuda itu ada satu raja yang takut akan Tuhan, namanya Hizkia, dengan nabinya Yesaya. Jadi Hizkia itu adalah nabi Hizkia adalah raja yang takut Tuhan. Dia berkata, I'm trusting you Lord. Di dalam kitab Asiria, dan firman Tuhan mengatakan waktu Asiria masuk, tentara mereka terbantai. Di dalam kitab, tertulis di dalam sejarah ada scribe itu apa ya? Ada tercatat di dalam sejarah, ini ditulis orang Asiria, bahwa Raja Asiria tidak bisa mengalahkan Tuhan daripada Raja Hizkia. Itu ditulis di sana. Karena semua kota pertahanan sudah dia tundukkan, tetap dia tidak bisa mengalahkan Hizkia oleh karena Tuhannya. Dan itu ditulis di sana. 722 BC, Asiria mengalahkan semua kerajaan. Asiria mengambil kota pertahanan. Tapi Hizkia berkata, I'm trusting God. Aku percaya Tuhan. Asiria tidak bisa menang atas bawah Yuda. Tapi setelah tenang, ini yang terjadi. Manusia mulai lagi. Setelah Hizkia meninggal, manusia mulai lagi tidak taat akan Tuhan. Yesaya 29 ayat 13, Tuhan katakan lewat Yesaya, dia katakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Everything they do is ritual. Everything that they did is ritual. Apa yang mereka lakukan ritual. Oh ya udah, kalau mau doa harus begini. Kadang-kadang kita doa seperti itu kan, ritual, apalagi doa makan. Halo. Saya pernah satu saat, itu ada Pastor Daniel gitu ya, kita lagi kuliah, doa semalam suntuk, itu doa paling kagak enak sebenarnya. Gitu ya, jadi itu, saya juga gak ngerti gitu ya, kalau doa semalam, kenapa juga namanya semalam suntuk gitu, udah pasti jadi suntuk, namanya semalam suntuk. Jadi kalau kita doa semalam suntuk, kita doa gitu ya, semalaman, dari itu sampai pagi gitu kita doa. Itu suntuk beneran. Jadi saya masih ingat gitu ya, ngantuk-ngantuk itu suruh doa. Lagi doa begitu, tahu yang keluar, oke Tuhan berkati ini, dan berkati juga makanan yang telah disediakan, itu jadi otomatis. Karena udah become ritual kita doa untuk makan. Ada lagi yang lebih ngantuk, udah lebih, begitu ngantuk-ngantuk gitu ya, udah mulai, udah senggol, langsung keluar, apa. Dan Tuhan menegur hal ini. Kedua, Asiria masuk, setelah itu Babilonia masuk untuk menaklukkan dunia. Yang terjadi sekarang ini adalah satu hal yang tidak baik juga. Oke,
Juda begitu krisis selesai, mereka menjauhkan diri daripada Tuhan. Setelah itu 135 tahun kemudian Babilonia datang dalam perjalanan untuk menaklukkan dunia. Sebenarnya tujuannya bukan Israel. Babilonia itu tujuannya adalah Mesir. Tapi Israel ada di tengah. Jadi mau gak mau Israel harus dilewatin dulu. Oke? Strategi Babilonia lain. Dia mengambil anak-anak muda dari Babilonia. Makanya kita tahu beberapa tokoh-tokoh gitu ya. Anda kenal yang namanya Hanania. Ada yang tahu Hanania? Gak ada yang tahu Hanania? Hanania itu nama Babilonianya Sadrak. Oke. Misael namanya Mesak. Azaria jadi Abednego. Tapi itu nama Babilonia. Strateginya begini, mereka ngambil anak-anak muda itu, anak-anak pintar diambil tarik keluar dari Babilonia, terus dilatih. Bahasa Babilonia, diganti namanya Babilonia, diajar sejarahnya, kebudayaannya, setelah itu dimasukkan kembali dalam satu komunitas bangsa mereka untuk menjadi pemimpin di sana. Cuma kalau pemimpinnya sudah berpikir seperti Babilonia, mengikuti cara Babilonia, pengikutnya gimana? Yang ngikut, itu strateginya dia. But it doesn't work for some people. Kita kenal namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak pengaruh. Mereka tetap stay di sana. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan dia. Dalam bait Allah terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan mulai meninggalkan bait Allah. Kenapa? Karena terjadi satanic worshiper di dalam bait Allah. Alkitab mencatat di kitab Yeskiel, dia katakan pada Yeskiel, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Yeskiel 8 ayat 9 sampai 12. Lalu aku masuk, Yeskiel masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya ini di bait Allah. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan hiasannya bin safan di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatlah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan masing-masing, di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. They are doing all the ritual of satanic worshiper in the temple of God. That's what they do. That's what they did. Maka itu ini yang terjadi. Through all the history firman Tuhan, janji Tuhan tetap digenapi. You know, apapun yang mereka lakukan, kalau kita berpikir ya, ini bangsa ini nggak, bangsa Israel dablok banget sih. Ya, udah tidak dengar Tuhan, udah melakukan persembahan. Dan harusnya Tuhan meninggalkan mereka, harusnya gitu kan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, karena itu semua nabi-nabi itu dikirim untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Sebentar lagi, itu perjalanan Babilonia. Cepat aja. Setelah itu masuk dalam Yeremia. Yeremia adalah nabi yang dikirim. Esra dikirim setelah itu. Untuk Esra adalah seorang scribe, ada seorang penulis yang mengajarkan benar firman Tuhan. Setelah itu Nehemia dikirim untuk membangun Yerusalem. Karena apa? Ada satu lagi raja namanya Raja Persia masuk dalam. Cyrus of Persia masuk menjajah. Strategi dia beda, strategi dia berbeda lagi. Sekarang kalau dia katakan gini, lu boleh kembali ke tempat lu, bangun kembali bait Allah, bangun kembali tempat ibadah. Dan itu nggak dikatakan pada orang Israel aja, tapi semua bangsa yang ditaklukkan. Kenapa? Dia berpikir kalau Tuhan kalian suka sama saya semakin jaya. That's what he thought. Dan dia mulai melakukan hal itu. Maka itu bangsa Israel mulai ada yang balik dan mulai membangun. Yang pertama kali dibangun adalah waktu kembali kepada Yerusalem, yang pertama kali dibangun adalah altar. Karena altar adalah tempat pengampunan dosa di sana. Esra menulis, mengingatkan mereka untuk tetap setia pada Tuhan, tetap ingat janji Tuhan. Janji Tuhan selalu digenapi. Nehemia balik untuk membangun tembok Yerusalem. Dan pada waktu itu, nah, sekarang tembok bait Allah itu terhenti sebentar
Kenapa? Karena orang Samaria tidak suka atas apa yang mereka lakukan. Pada masa yang ini juga yang sama terjadi. Kita pernah dengar namanya Haman. Gitu ya, Esther. Jadi ada orang yang ingin menghancurkan bangsa Israel di Persia. Tapi dia tidak tahu bahwa istri daripada raja itu adalah orang Yahudi. Sehingga di situ terjadi cerita dalam kitab Esther. But what is happening? Hagai dikirim. Dia berkata begini, setelah 16 tahun Samaria menghentikan pekerjaan itu, dia tidak suka, dan akhirnya orang Israel karena begitu banyak tantangan yang datang. Stop, gue gak mau lakukan ini. For 16 years mereka gak melakukan apa-apa. Sampai Nabi Hagai datang, dia katakan, what are you doing? You should focus on God. Fokus pada Tuhan, bukan pada kesusahannya, bukan pada apa yang kamu mau, tapi fokus pada apa yang Tuhan mau. Let's build it again. Itu Hagai datang. Selama 16 tahun itu berhenti karena mereka mengalami tantangan dari Samaria. Dan setelah itu masuk kitab Maleaki. After that, Bait Allah terbangun. For 100 years, they don't have, mereka gak punya Tuhan yang lain kecuali satu Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup. For 100 years. But once again, yang terjadi adalah ritual. Di kitab Maleaki, biasanya kita pakai itu untuk khotbah mengenai persembahan. Right? Kita selalu ngambil khotbah mengenai persembahan dari kitab Maleaki. But Maleaki is talking about a lot more daripada cuma persembahan. Itu kitab terakhir Tuhan berbicara berbangsa Israel di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan katakan begini. Dia mulai dengan satu kata, I have loved you. Dia katakan, aku mengasihi kamu. Terus bangsa Israel katakan, how do you love us? Gimana cara kamu mengasihi kamu? Itu kayak anak kecil. Orang ngomong sama orang tua. Orang tua bilang, aku sayang sama kamu. Gimana? Kalau sayang sama gue kasih iPhone dong. iPhone 16. Lagi masalah sekarang. Itu kayak begitu. That's how Tuhan bilang, I have love you. Tapi kamu mulai hatimu tidak balik kepada saya. All you do is rutinitas. Yes, there is no more other God. Nggak ada lagi Tuhan yang lain, cuma satu Tuhan. Tapi semua yang kamu lakukan cuma rutinitas. The reality of God is not in the life. Waktu mereka persembahan, juga udah main-main, bukan sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena waktu mereka persembahkan, contoh, domba 1-10, mau dipersembahkan pada Tuhan. Oke, satu aja yang diminta kan biasanya kan. Terus dilihat nih domba udah sakit-sakit, udah mau mati. Ya udah tuh anyway persembahkan dibunuh juga. Diselembih, ya udah kayak yang dibawa. Makanya God say, where is my honor? Where is my honor? Dan para imam juga ditegur. Kenapa? Karena para imam tidak menjadi messenger of God to his people. Nggak menjadi perantara antara Tuhan dengan manusianya. Tapi dia mulai berkompromi dengan rakyatnya. Oh kamu maunya apa? Oh kalau yang sakit nggak apa-apa. That's why God was angry. That's why he said, where is my honor? Di mana honorku? Everything is ritual, but there's no more reality of God. Guys, seringkali tanpa sadar kita terjerat di ini semua. Everything become ritual. Can we put back? Kita taruh kembali realitas Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Apapun itu juga. Mau di care group, worship service, apapun itu juga. It's not the worship production yang kita bangun. Tuhan gak pernah mencari worship production. Yang Tuhan cari is a worshiper. Penyembah-penyembahnya. And I'm gonna say this. There is no power in worship. Gak ada kuasa dalam penyembahan. Yang benar adalah there is power in who you worship. Ada kuasa daripada siapa yang kamu sembah. And that power, kuasa itu terbatas dengan siapa yang kamu sembah. If you worship money, kata nyembah uang, terbatas dengan berapa banyak uang kita miliki. Oke? Kalau kita menyembah penyembahan, ya terbatas dengan penyembahannya. Maksudnya apa? Sometimes we worship. Maksudnya gini loh. Untuk bisa if we want to have a good worship service, it means that we need a good musician, right? Good musician, good singer. This is why I'm not
singing. Because you need good singer. Dan kuasa itu terbatas situ. Kalau nggak ada itu ya udah. There's no. But look, it doesn't matter. Kita semua ini menyembah Tuhan yang hidup. We are using all of the good singer, musician. It's not. It's to worship God. And when we worship God, mau dengan mereka atau tidak, we worship God. And He is a powerful God. Dan kita mulai taruh realitas Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang sejarah dari Yosua sampai Maleaki, Tuhan cuma mengatakan satu hal. I will always fulfill my promise. Selalu. Maleaki mengatakan bahwa look, no more ritual, put the reality of God, He is coming. Setelah itu 400 tahun Tuhan gak bicara sampai Yohanes Pembaptis berkata bahwa He is here. Juru selamat sudah di sini. Juru selamat itu adalah raja dari keturunan Daud. He is here. Bisa bicara mengenai Mesias. But we need to learn and see janji Tuhan pada kita selalu dipenuhi. But it takes us to understand. Untuk bisa mendengar Tuhan dan taat pada Tuhan. Kita nggak bisa bilang, mana janji Tuhan nggak terjadi? Bentar dulu. Lu taat nggak? Do you do what God wants? Kayak saya dibilang gitu kan, mana? Waktu saya nyemplung, saya nggak bisa, never in the history, kalau saya nyemplung itu nggak tenggelam. KKR. Dan kalau dia tenggelam kita bilang, Papa nggak sayang lah. Kan Papa udah bilang, jangan loncat. Terus lu loncat, terus lu you blame your parents. Bilang, kan Papa gak sayang, no. I already told you, jangan loncat. Wait for me. If I'm with you, you will be safe. Kamu akan tenang, aman. Kan Papa sudah bilang. But I jump without him. Tenggelam. God always fulfill His promise. Dalam sejarah kita lihat semuanya Tuhan selalu memenuhi janjinya. Mari kita bersama-sama untuk memikirkan. No more ritual. Bukan gak boleh ritual. It's okay in the way of, but you have to put the reality of God in everything that we do. Discipleship Center is not because IVF suruh kamu I care, kamu harus I care. No. I care is tempat kita pemuridkan. Who is walking with who? Is sharing life. Semua daripada kita berhak untuk mendapatkan seorang yang berjalan bersama dengan kau. As brother, as sister. Semua daripada kita. You need someone that walk with you. Kalau social gathering aja ya, and discipleship center. Kenapa kita jalan bersama-sama? Karena kita bisa memuridkan supaya kita sama-sama bertumbuh. Gak cuma supaya kita makan enak. Ya itu juga oke lah. But that's not the thing. But we need to disciple, we need to make disciple, mulai memuridkan, mulai berjalan, mulai membagi kehidupan, mulai membantu sama satu sama lain. Mulai menaruh realitas Tuhan di dalam tengah-tengah persekutuan kita. Di tengah-tengah worship kita. Di tengah-tengah kehidupan kita. Taruh realitas Tuhan. Jangan cuma ritual. Let's do it. Kita masuk tahun depan. From a life in calling to a life in culture, value. Make it our value. What is the value? Realitas Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.
lifted high, holy, holy forever. Holy and right, holy Angels sing, holy to the King of Kings. Holy, you are lifted high. Holy, holy The whole history, sejarah daripada firman Tuhan. Secara gambar besar, Tuhan mengatakan bahwa I will always fulfill my promise. Saya akan selalu memenuhi janjiku. Tapi ada hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menerima janji Tuhan. That is put the reality of God into our life. Taruh realitas Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan nggak cuma di mulut saja. It's not only in mouth, tapi mulai dari hati kita, mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Baik, kita tidak melakukan ibadah oleh karena kita orang Kristen, kita harus beribadah. Kita tidak berkumpul di care group cuma karena disuruh. Kita tidak memuridkan karena kata gereja kita harus memuridkan. We have to put the reality of God, realitas Tuhan di dalam kehidupan kita. So when we worship God. Dengan semua yang ada, we worship God. Ada musik, gak ada musik, we worship God. Ada lampu, gak ada lampu, we worship God. And there is always power in Him. Selalu ada kuasa daripada Dia. We care life, kita peduli dalam kehidupan, berjalan bersama. Let's help one another. Let's love one another. Let's walk together. Saling memuridkan, bertumbuh. Taruh realitas Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk tahun 2025 dengan one thought. Jangan seperti Israel, cycle-nya seperti itu aja. Tapi ambil Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. And you will see janji Tuhan dipenuhi satu persatu dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan berjanji, you will have a fruitful life. And you will have a fruitful life. Tuhan janji hidupanmu akan menghasilkan buah. Dan kamu pasti akan menghasilkan buah. Hidupmu akan diberkati, kamu pasti diberkati. Tuhan akan menambahkan orang-orang di sekitar kita. Pasti itu akan terjadi. Keluargamu akan dimenangkan. Itu akan terjanji. Itu akan terjadi. Because that's the promise of God that will happen. Itu pasti terjadi. Kalau Dia berjanji, Dia akan memenuhi. Tapi apa yang saya lakukan? Taruh Dia. The reality of God. Realitas Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, let's commit together. Sebagai anak, sebagai satu jemaat di sini. Let's walk. Mari kita berjalan dengan realitas Tuhan dalam kehidupan kita. Don't do it karena rutinitas, ritual. We can have all of this, tapi kalau kontennya nggak ada, then there's no power in it. Kontennya adalah siapa? Tuhan. Mari kita taruh Tuhan di dalam ini semua. If this is your prayer hari ini, kau berkata, Tuhan, aku mau realitasmu ada dalam kehidupanku. Dalam apapun yang aku lakukan. Dalam rumahku, dalam rumah tanggaku. Dalam pekerjaanku, dalam pelayananku. Dalam ibadahku. Dalam penyembahanku. Dalam persekutuanku, dalam care groupku.
Aku mau realitasmu nyata. I don't wanna do it karena rutinitas saja atau ritual. But I want you. Aku mau engkau. If this is your prayer, can we just lift up our hand to God? This is our promise, Lord Jesus God. Tuhan, we want you. Kami mau engkau Tuhan Yesus. Kami percaya janjimu akan dipenuhi Tuhan. We believe in that. But Father, Bapak Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan, help us, bantu kami Tuhan, so we can walk in your reality. Kami boleh berjalan di dalam realitasmu Tuhan Yesus. Kami boleh berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami senantiasa untuk membawa Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam apapun yang kami lakukan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam hubungan kami dengan sesama, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan teman-teman Tuhan. Let you be real in our life. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kata bersama-sama sekali lagi. Amin. Sekali lagi God bless you. Happy New Year's. Minggu terakhir, have a good fellowship. Tuhan berkati.